seorang op miskin sering dihina oleh cowok cantik janda karena penampilannya. Tapi ketika perusahaannya terancam bangkrut, hanya op itu yang bisa menyelamatkannya dan perlahan. Cinta pun tumbuh dari rasa malu dan kagum. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Cahaya pagi menembus dinding kaca gedung tinggi Aruna Group, memantul di lantai marmer yang berkilau. Di antara pantulan itu, terlihat sosok pria muda berpakaian abu-abu sederhana sedang berlutut sambil memeras pel-pel basah. Namanya Reno Pratama, seorang office boy berusia 26 tahun yang selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Tangannya kasar, kulitnya sedikit gelap karena sering bekerja hingga larut, tapi setiap gerakannya penuh kesungguhan. Ia memperlakukan setiap lantai kantor seolah itu cerminan dirinya sendiri bersih, jujur, dan tak pernah mengeluh. Namun, pagi itu nasib berkata lain. Saat Reno sedang mengepel dekat ruang direktur utama, terdengar suara hak sepatu mengetuk lantai cepat dan tajam. Dari ujung koridor muncul Livia Aruna, cewek muda cantik yang dikenal tegas sekaligus dingin. Blazer putih dan rok pensil hitamnya memancarkan aura berwibawa, namun sorot matanya tajam seperti pisau. "Reno, kenapa lantai di sini masih basah?" Suaranya melengking, menusuk telinga. Reno buru-buru menunduk. "Maaf Bu, saya baru selesai di bagian depan. Sebentar lagi kering." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, secangkir kopi panas tumpah dari tangan Livia, tercecer ke lantai dan mengenai kaki sepatu mahalnya. "Astaga, kau lihat apa yang kau lakukan? Ini sepatu dari Italia!" Bentaknya keras. Semua staf yang sedang lewat berhenti. Beberapa menahan tawa, sebagian pura-pura sibuk. Reno hanya bisa menatap lantai, bibirnya gemetar. "Saya minta maaf, Bu. Saya akan bersihkan sekarang juga." Livia mendengus sinis. "Kau selalu saja lamban. Kalau kerja cuma buat kotorin lantai, keluar saja sekalian." Nada suaranya menggema di seluruh ruangan. Suasana mendadak hening. Reno merunduk lebih dalam, menahan napas agar suaranya tak bergetar. Ia mengambil lap basah dan mulai membersihkan tumpahan kopi itu. Sementara Livia berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Setelah semua berlalu, Reno duduk di sudut ruangan, menatap pantulan wajahnya di lantai yang kini kembali mengilap. "Aku memang cuma op," bisiknya pelan. "Tapi bukan berarti aku tak punya harga diri." Ia memegang pel itu erat, seolah memegang tekadnya sendiri. Di balik kesederhanaan dan pakaiannya yang murah, tersembunyi kecerdasan yang tak pernah terlihat. Malamnya, di kamar kos kecil berukuran 3 kali 4 meter, Reno membuka laptop tuanya yang sudah penuh retak di pinggiran layar. Lampunya berkedip lemah, tapi matanya bersinar tegas. Di sana, ia menulis baris-baris kode program proyek yang ia bangun diam-diam, sistem keamanan digital yang sedang ia uji coba. Sambil mengetik, terlintas kembali suara bentakan Livia di kepalanya. Bukan sebagai penghinaan, tapi sebagai bahan bakar. "Aku tidak akan balas dengan marah," katanya lirih. "Aku akan balas dengan bukti." Hujan mulai turun di luar jendela kosnya. Suara rintiknya berpadu dengan ketikan jemari Reno, sementara di gedung Aruna Group yang megah. Livia duduk di ruangannya, menatap laporan keuangan yang menurun. Tanpa tahu pria yang baru saja ia hina, suatu hari nanti akan menjadi penyelamat hidupnya, dan mungkin juga penjaga hatinya. Keesokan harinya, suasana di kantor Aruna Group dipenuhi bisik-bisik dan tawa kecil. Setiap kali Reno lewat membawa ember dan pel, selalu saja ada yang berbisik di belakangnya. "Itu loh Op, yang bikin sepatu Bu Livia kena kopi." "Haha, gak heran. Mukanya aja kayak nggak tahu teknologi. Disuruh ngepel aja, masih bikin masalah," katanya Bu Livia sampai marah besar. Untung nggak langsung dipecat. Reno pura-pura tak mendengar, tapi hatinya seperti diremas. Ia tersenyum tipis dan melanjutkan pekerjaannya. Mengangkat galon, menyapu, memungut tisu bekas dari ruang rapat semuanya, ia lakukan tanpa keluhan. Namun di balik senyumnya, ada bara kecil yang mulai menyala saat ia melewati ruang CO. Dari celah kaca bening, Reno melihat Livia Aruna sedang berbicara dengan asistennya. "Jujur saja, Sinta, aku heran. Kenapa orang seperti itu masih bertahan di sini? Lihat penampilannya. Kumal, polos, dan tak berpendidikan. Aku ingin perusahaan ini terlihat profesional, bukan seperti tempat amal." Sinta hanya mengangguk.
tapi matanya sedikit canggung. Reno menelan ludah. Kata-kata itu menancap di dadanya seperti paku. Ia melangkah pergi, membawa ember berisi air kotor. Tapi yang sebenarnya ia bawa adalah rasa malu yang mendalam. Malu bukan karena statusnya, tapi karena dihina oleh orang yang bahkan belum mengenal siapa dirinya sebenarnya. Menjelang sore, hujan turun pelan di luar gedung. Reno berdiri di teras belakang kantor, memandangi langit abu-abu. Di saku bajunya ada foto kecil mendiang ayahnya, seorang teknisi komputer sederhana yang dulu bekerja di perusahaan teknologi ternama sebelum perusahaan itu diambil alih oleh Aruna Group. "Bapak," bisiknya lirih, "kalau Bapak masih ada, pasti Bapak tahu rasanya dihina begini. Tapi aku janji, aku nggak akan balas dengan kebencian. Aku akan balas dengan karya." Malamnya, di kamar kos sempit yang hanya diterangi lampu bohlam 5 watt, Reno menatap cermin kecil di dinding. Pantulan dirinya tampak letih. Matanya sembab karena menahan amarah. Namun, dalam pantulan itu, ia melihat tekad yang semakin mengeras. "Aku janji," katanya pelan. Suaranya nyaris bergetar. Suatu hari mereka akan tahu siapa yang mereka hina. Ia lalu membuka laptop tuanya, menyalakan kipas kecil yang berisik di samping meja kayu reot. Layar menyala, menampilkan kode-kode program yang memenuhi layar hitam. Reno mengetik cepat, jari-jarinya menari seperti pianis. Proyeknya diberi nama Phoenix System, sebuah sistem keamanan siber berbasis enkripsi berlapis yang sedang ia kembangkan sejak 2 tahun lalu. Ia bermimpi sistem itu bisa membantu banyak perusahaan melindungi data dari pertasan. Namun tak ada yang tahu. Bagi dunia, ia hanyalah op tak berguna. Bagi Livia, ia hanyalah noda di lantai yang perlu disapu bersih di sela-sela ketikannya. Listrik kamar sempat padam sebentar, membuat layar laptop gelap. Reno menatap gelap itu dan tersenyum getir. "Gelap bukan berarti akhir," gumamnya. "Kadang dari gelap, cahaya justru lahir." Lalu listrik menyala kembali. Ia melanjutkan pekerjaannya, tanpa tahu bahwa kode yang ia tulis malam itu dengan tangan, lelah dan hati terluka akan menjadi kunci penyelamat bagi Aruna Group suatu hari nanti. Dan di balik setiap penghinaan yang ia telan, Reno sedang membangun senjata paling ampuh, harga diri dan pembuktian. Sore itu, setelah rapat yang melelahkan, Livia Aruna duduk sendirian di ruang kerjanya. Ruangan megah dengan dinding kaca tinggi dan perabotan modern itu seolah memantulkan kesuksesannya namun juga kesepiannya. Di meja kerja, ada foto lama dalam bingkai perak. Dirinya bersama seorang pria muda tersenyum hangat di pantai, dengan tulisan kecil di bawahnya, "Aruna dan Daniel, forever." Foto itu satu Satania yang tak pernah ia pindahkan sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu. Daniel, suaminya, tewas dalam kecelakaan mobil di jalan tol, tepat sehari setelah ulang tahun pernikahan mereka yang kedua. Livia masih ingat jelas malam itu dering telepon di tengah hujan. Suara polisi yang pelan tapi mematikan. Dan tubuh suaminya yang dingin saat terakhir kali ia peluk di rumah sakit. Sejak hari itu, dunia Livia berubah. Wanita ceria dan lembut yang dulu dikenal semua orang perlahan menghilang, digantikan oleh sosok Seco yang dingin, tajam, dan tak pernah mau menunjukkan kelemahan. Ia bekerja siang dan malam, membangun Aruna Group menjadi salah satu perusahaan logistik terbesar di Jakarta. Tapi, di balik kesuksesan itu, ia menutup diri dari semua orang terutama pria. Pria cuma datang saat butuh sesuatu, katanya suatu malam kepada asistennya, Sinta, yang sudah seperti sahabat baginya. Sinta menatapnya prihatin. "Tidak semua begitu, Bu. Kadang yang datang dengan hati tulus." Livia langsung memotong. Suaranya tegas. "Tulus? Tak ada yang tulus. Bahkan cinta pun bisa dijual kalau ada harga yang tepat." Sejak itu, Sinta tak pernah berani lagi membahas soal cinta. Namun di balik dinding dingin dan kata-kata tajamnya, Livia menyimpan luka yang tak sembuh. Setiap kali melihat pasangan muda tertawa di lobi, ia teringat Daniel. Setiap kali hujan turun, ia teringat malam kecelakaan itu. Kadang ia menatap jendela sambil menggenggam cangkir kopi, membiarkan air matanya jatuh dayam-dayam tanpa suara. Cinta baginya kini adalah ancaman, dan pria miskin lebih-lebih seperti Reno adalah simbol dari kelemahan yang dulu pernah membuatnya hancur. Suaminya dulu datang dari keluarga sederhana, dan karena ambisi bisnis yang terlalu besar, mereka berdua terlilit utang dan tekanan hingga kecelakaan itu terjadi. Sejak itu, Livia bersumpah, ia tak akan pernah lagi membiarkan pria biasa menghancurkan dunianya. Namun takdir punya cara yang aneh untuk menguji janji manusia. Beberapa kali, secara tak sengaja, Livia melihat Reno dari kejauhan. Pria berseragam abu-abu itu selalu bekerja tanpa lelah, tanpa banyak bicara.
Ada sesuatu di cara Reno menunduk bukan karena takut, tapi karena tahu dirinya tak ingin menyakiti siapapun. Dan anehnya, setiap kali Livia melihatnya, ada sebersit perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Kenapa aku memikirkannya? Batinnya kesal, meneguk kopi. Dia cuma namun malam itu, saat Livia pulang ke rumah besar yang sunyi, ia menatap kaca besar di ruang tamunya. Bayangan dirinya memantul di sana elegan, sukses, tapi kosong. Ia menyentuh permukaan kaca dan berbisik lirih, "Daniel, aku sudah memenuhi janji kita. Aku kuat. Aku tidak menangis lagi." Namun air matanya justru jatuh lebih deras. Livia tak tahu, dalam kesepiannya yang beku itu, takdir sedang menyiapkan seseorang yang akan perlahan mencairkan hatinya bukan dengan uang, bukan dengan janji, tapi dengan ketulusan yang bahkan ia sendiri tak lagi percaya ada di dunia ini. Pagi itu, suasana kantor Aruna Group berbeda dari biasanya. Biasanya penuh tawa, suara sepatu beradu dengan lantai marmer, dan aroma kopi dari pantry. Kini digantikan oleh ketegangan. Para staf mondar-mondir dengan wajah panik. Beberapa menelepon investor, sementara yang lain berkumpul di depan layar komputer yang menampilkan pesan error. Berwarna merah menyala, "System access denied. Data corrupted." "Server utama kita diserang, Bu," teriak kepala IT. Wajahnya pucat pasi. Semua data transaksi investor hilang. Backupnya juga rusak. Livia yang baru turun dari ruangannya langsung membeku. Tangannya menggenggam map laporan begitu erat, hingga kertas di dalamnya terlipat. "Apa maksudmu? Semua data hilang." "Kami sedang mencoba memulihkan, Bu. Tapi tampaknya ini serangan serius. Ada indikasi hacker profesional yang masuk lewat sistem lama." Seketika ruang rapat berubah seperti medan perang. Para direktur saling menyalahkan, beberapa staf mulai menangis diam-diam. Livia berjalan pelan menuju jendela besar yang menghadap kota Jakarta. Hujan tipis turun, memantulkan bayangannya sendiri di kaca. "Kalau sistem tak kembali dalam 24 jam, katanya dengan suara serak, Aruna Group bisa bangkrut. Semua investor akan tarik dana. Tak seorang pun berani menjawab. Sementara di luar ruang rapat, di ujung koridor, Reno sedang mengangkat galon air. Ia berhenti sesaat, mendengar percakapan itu dari celah pintu yang sedikit terbuka. Matanya menyipit. Ia tahu betul apa arti kalimat itu. Kehilangan data investor berarti kehilangan kepercayaan pasar. Dalam hitungan jam, saham bisa jatuh bebas. Reno meletakkan galon perlahan dan menatap layar monitor di dekat meja resepsionis yang juga menampilkan pesan error serupa. Ia tahu, itu bukan serangan sembarangan. Ini bukan malware biasa, gumamnya pelan. Dalam kepalanya, semua potongan logika mulai tersusun. Ia pernah membuat sistem keamanan prototipe Phoenix System yang bisa memulihkan data terenkripsi meski sistem utama rusak. Tapi itu hanya proyek pribadi, belum pernah diuji dalam skala besar. Sementara itu, di dalam ruang rapat, Livia menatap satu persatu wajah bawahannya. "Lakukan apapun yang bisa kalian lakukan. Saya tak mau alasan, saya mau solusi," bentaknya. Nada suaranya hampir pecah. Kepala IT menunduk. "Kami sudah coba semuanya, Bu. Tapi mungkin kita harus hubungi pihak luar." "Tidak!" Livia menepis meja dengan marah. "Tak ada yang tahu masalah internal kita selain kita sendiri." Namun dalam hatinya, ia tahu ia sedang kehabisan waktu. Semua kerja keras bertahan-tahan membangun reputasi bisa hancur hanya karena serangan digital dalam satu malam. Ia kembali duduk, melepaskan kacamata, dan menatap ke bawah meja. Untuk pertama kalinya, Livia Aruna, wanita yang selalu tampak kuat, merasa benar-benar tak berdaya. Reno berdiri di lorong, mendengarkan hingga percakapan itu selesai. Ia menghela napas panjang. "Kalau aku diam, mereka akan hancur. Tapi kalau aku bertindak, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya." Batinnya bergulat, tangannya menggenggam erat gagang pintu gudang kecil tempat ia biasa menyimpan alat kebersihan. Dalam ruangan itu, di pojok rak bawah, tersembunyi laptop tuanya yang selalu ia bawa diam-diam ke kantor untuk mengerjakan program pribadi saat jam istirahat. Ia menatap pintu ruang rapat. Sekali lagi, suara Livia terdengar samar. "Kalau sistem tak kembali dalam 24 jam, kita bangkrut." Reno menunduk. Dalam hatinya, ia tahu inilah saatnya. Saat dunia yang menghina harus melihat siapa sebenarnya pria yang selama ini mereka remehkan. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap tangannya yang kasar, tapi gemetar sedikit. "Baik, Bu Livia," bisiknya perlahan. "Kalau takdir mengizinkan, yang ibu hina akan jadi orang yang menyelamatkan semuanya." Dan malam itu, di balik gedung yang gemetar oleh krisis,
Sebuah tekad lahir dari lorong sepi tekad. Seorang pria sederhana untuk membuktikan nilai dirinya. Langit sore mulai gelap di luar. Jendela kaca gedung Aruna Group, hujan turun perlahan, menetes di permukaan kaca, seolah menambah muram suasana di dalam. Di ruang rapat utama, para direktur sudah mulai saling menyalahkan. Laporan demi laporan menumpuk di meja, tapi tak ada solusi. Semua sistem masih mati total. Semua data masih terkunci. Livia Aruna berdiri di depan layar besar, kedua tangannya bertumpu di meja. Tatapannya kosong, namun wajahnya tegang. 24 jam. Katanya pelan tapi dingin. Kalau besok pagi belum ada perkembangan, kita akan kehilangan semua kontrak besar. Tak ada yang menjawab. Hanya suara hujan di luar dan bunyi detak jam di dinding. Di luar ruang itu, Reno berdiri sambil membawa map kosong dan ember di tangannya. Ia sudah berulang kali menguatkan diri. Tapi jantungnya tetap berdetak cepat. Ini gila, pikirnya. Aku cuma op, tapi kalau bukan aku yang bertindak, siapa lagi? Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu ruang Seicho perlahan. Tok, 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 tok. Semua kepala langsung menoleh. Livia mengangkat wajah dengan alis berkerut. Ada apa lagi? Tanyanya ketus. Pintu terbuka perlahan, dan muncul sosok Reno, masih dengan seragam abu-abu dan sepatu karet basah ibu. Suaranya tenang, tapi tegas. Kalau saya boleh coba bantu. Beberapa staf langsung menahan tawa kecil. Bantu? Kamu mau bantu apa? Nyapu virus komputer? Sindir salah satu manajer IT sambil tertawa miring. Livia mendengus sinis, matanya tajam menusuk. Kau? Op mau bantu sistem IT? Sudah. Jangan buang waktuku, Reno. Ini bukan urusan pel dan ember. Namun Reno tetap berdiri tegak. Tidak, Bu. Saya tahu, saya cuma op. Tapi saya juga lulusan teknik komputer. Dan saya pernah membangun sistem keamanan data sendiri. Saya cuma minta izin 15 menit. Kalau gagal, saya keluar dari perusahaan ini tanpa pesangon. Suasana mendadak hening. Kalimat itu begitu berani. Bahkan gila bagi sebagian orang. Livia menatapnya lama. Mencoba membaca kesungguhan dari mata pria muda itu. Ada sesuatu dalam sorotnya tenang, tidak menantang, tapi yakin. 15 menit? Tanya Livia datar. Iya, Bu. Hanya itu yang saya butuhkan. Beberapa direktur saling pandang. Lalu salah satu berbisik pelan. Bu, biar saja. Kita sudah kehabisan cara. Anggap saja hiburan sebelum perusahaan benar-benar mati. Livia menatap Reno lagi. Baiklah, katanya akhirnya. Dengan nada sinis, kau punya 15 menit, tapi kalau gagal, jangan muncul lagi di gedung ini. Reno menunduk hormat. Terima kasih, Bu. Ia berjalan ke arah meja utama, menaruh ember di samping pintu, lalu membuka ransel kecilnya. Dari dalam, ia mengeluarkan laptop tua dengan layar yang sudah menguning di tepinya. Para staf IT menahan tawa lagi. Ya Tuhan, itu laptop zaman dinosaurus? Celetuk salah satu dari mereka. Namun Reno tak menggubris. Ia duduk, menyalakan laptop, dan mulai mengetik dengan tenang. Jemarinya menari cepat di atas keyboard, wajahnya fokus seperti seorang ahli bedah. Di layar, muncul jendela hitam penuh kode. Reno mengetik perintah demi perintah, menyambungkan jaringan ke server cadangan, yang bahkan tim IT tak tahu masih aktif. Livia berdiri di belakangnya, melipat tangan di dada. Dalam hatinya, ia tak yakin apa yang dilakukan pria itu akan berarti apa-apa. Tapi, entah kenapa, matanya sulit berpaling dari keteguhan Reno. Ada sesuatu dalam caranya bekerja sederhana, tapi penuh keyakinan. Beberapa menit berlalu, ruangan hening, hanya terdengar suara ketikan cepat dan hujan di luar. Salah satu staf berbisik. Waktumu hampir habis, Op. Reno tidak menjawab, ia hanya mengetik satu baris terakhir. Menekan tombol enter dengan tenang. Sekejap kemudian, layar besar di depan mereka menyala. Sistem yang sebelumnya mati, kini menampilkan tulisan hijau System Restored, Data Recovery 100% completed. Seluruh ruangan terpaku. Semua monitor hidup kembali. Data investor muncul satu persatu. Dan grafik saham berhenti menurun. Livia menatap layar itu tak percaya. Bagaimana bisa? Reno menutup laptopnya perlahan dan berdiri. Saya cuma memperbaiki jalur enkripsi yang tertutup. Tapi saya belum selesai, Bu. Sistem Ibu masih punya celah. Saya bisa bantu menutupnya sepenuhnya kalau Ibu izinkan. Untuk pertama kalinya, Livia tidak punya kata-kata. Hanya mata yang menatap dalam ke arah Reno. Pria yang baru beberapa hari lalu ia hina di depan semua orang. Dan di tengah ruangan yang sunyi, satu hal terasa jelas.
Seorang op baru saja menyelamatkan perusahaan senilai triliunan. Ruang rapat Aruna Group berubah menjadi tempat yang menegangkan. Tak ada suara selain bunyi ketikan cepat dari jari-jari Reno di atas keyboard laptop tuanya yang sudah aus. Lampu indikator di sudut layar berkedip-kedip, menandakan laptop itu bekerja keras. Para staf berdiri di belakangnya, sebagian dengan wajah heran, sebagian dengan ekspresi setengah mengejek. Tak ada yang benar-benar percaya bahwa seorang op bisa melakukan sesuatu yang bahkan tim IT gagal lakukan selama berjam-jam. Namun Reno tetap fokus. Tatapannya tajam, matanya bergerak cepat mengikuti baris-baris kode di layar hitam. Setiap kali ia menekan enter, layar menampilkan pesan yang hanya bisa dimengerti oleh orang dengan pengetahuan tinggi tentang sistem jaringan. Livia berdiri di belakangnya dengan tangan terlipat di dada. Ia berusaha tampak tenang, tapi sebenarnya dadanya bergemuruh. Dalam hatinya, ia masih berpikir, ini tidak mungkin. Laptop tua seperti itu mau memperbaiki sistem kami. 5 menit berlalu. Lalu, 10. Suasana semakin tegang. Hanya suara hujan di luar jendela yang menemaninya. Reno tiba-tiba berhenti mengetik. Ia menatap layar dengan serius, lalu menarik napas dalam. Saya menemukannya. Katanya pelan. Semua orang langsung mendekat. Apa maksudmu? Tanya salah satu staf IT. Ini bukan sekadar serangan hacker. Jawab Reno. Tapi injeksi ransomware dengan kode berlapis. Mereka menutup akses dari dalam, bukan dari luar. Kepala IT terperangah. Tapi itu mustahil, tanpa akses root. Saya sudah masuk lewat port lama yang tidak kalian matikan. Potong Reno tenang. Itu celah yang mereka pakai. Saya kunci ulang dari jalur manual. Ia kembali mengetik cepat. Layar berkedip beberapa kali. Bunyi bip keras terdengar dari server utama di ruang belakang. Kemudian, tiba-tiba, layar besar di dinding menyala. Sistem Restored Phoenix Protocol activated, semua mata membelalak. Satu persatu data investor yang sempat hilang mulai muncul kembali di layar. Grafik, penjualan pulih, laporan keuangan kembali normal. Ya Tuhan, gumam Sinta pelan. Dia berhasil. Kepala IT menjatuhkan pena yang digenggamnya. Bagaimana? Bisa. Livia melangkah perlahan ke arah Reno. Ia masih menatap layar laptop tua yang kini menampilkan logo sederhana bertuliskan Phoenix System by RP, huruf kecil RP di bawahnya, membuat Livia tertegun. Siapa kamu sebenarnya? Bisiknya, setengah tak percaya. Reno menutup laptopnya perlahan, lalu berdiri. Saya hanya op yang ibu hina. Jawabnya dengan tenang, tanpa nada dendam sedikit pun. Kata-katanya menggema di ruangan itu, seperti tamparan lembut namun penuh makna. Tak ada yang berani berbicara. Semua hanya bisa menatap pria muda dengan seragam abu-abu itu, yang kini berdiri lebih tegak dari siapapun di ruangan itu, Livia Tehpaku. Pandangannya tak lepas dari wajah Reno. Dalam hatinya, perasaan yang aneh mulai tumbuh, bukan hanya kekaguman, tapi juga rasa malu yang perlahan menyusup ke dadanya. Ia teringat hari ketika ia menyiram kopi ke pria yang sama, menghinanya di depan staf lain, menganggapnya tak berharga. Dan kini, di hadapannya, pria itu baru saja menyelamatkan seluruh perusahaan dari kehancuran. Reno merapikan kursinya, lalu menatap Livia dengan sopan. Perusahaan ibu aman untuk sementara, tapi sistemnya masih bisa diserang lagi kalau tidak diperkuat. Kalau ibu izinkan, saya bisa bantu memperbaikinya sepenuhnya. Livia tak mampu menjawab, hanya mengangguk perlahan. Suaranya serak ketika akhirnya ia berkata, "Terima kasih, Reno." Untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, Livia memanggil nama seorang pria dengan nada lembut, bukan perintah, bukan kemarahan, tapi penghargaan. Reno menunduk hormat, lalu mengambil laptopnya dan berjalan keluar ruangan. Semua mata mengikutinya dalam diam. Dan di balik langkahnya yang sederhana itu, lahir sebuah perubahan besar dari seorang ob yang dihina menjadi pria yang membuat seluruh kantor tunduk pada keahliannya. Sementara Livia berdiri terpaku di tempat, menatap pintu yang baru saja tertutup, satu kalimat terlintas di benaknya. Mungkin aku salah menilai dunia, dan salah menilai dia. Sejak hari kejadian itu, suasana kantor Aruna Group berubah total. Tak ada lagi yang berani menertawakan Reno. Bahkan mereka yang dulu sering mengejeknya, kini menyapanya dengan sopan. Namun Reno tetap sama tenang, rendah hati, dan bekerja seperti biasanya. Ia masih datang pagi-pagi, membawa ember dan pel, memastikan lantai tetap bersih. Tidak ada sedikit pun kesombongan di wajahnya.
Meski kini semua orang tahu bahwa dialah yang menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, tapi ada satu orang yang paling berubah, Livia Aruna. Setiap kali melihat Reno lewat di koridor, ada rasa aneh yang muncul di hatinya. Rasa malu, rasa kagum, dan sedikit perasaan bersalah yang sulit ia hapus. Ia teringat bagaimana dulu ia memandang pria itu dengan jijik, menumpahkan kopi ke arah kakinya, dan memarahinya di depan banyak orang. Kini, setiap kali Reno tersenyum sopan dan menunduk hormat padanya, hatinya justru terasa semakin berat. Suatu siang, saat istirahat makan, Livia melihat Reno sedang duduk di taman belakang gedung sambil membuka laptop tuanya. Di layar, tampak program-program kompleks yang bahkan sebagian besar staf IT tidak mengerti. Livia berdiri di balik jendela, memperhatikannya diam-diam. Dia benar-benar luar biasa, gumamnya pelan. Sejak hari itu, tanpa disadari, Livia mulai mengkari-kari keberadaannya. Kadang saat rapat, pandangannya justru mengarah ke lorong, menunggu Reno lewat. Kadang di lift, ia menahan diri untuk tidak menyapa duluan. Namun setiap kali melihat ketulusan di wajah pria itu, rasa sombong dalam dirinya perlahan melemah. Malam itu, hujan turun deras. Sebagian besar staf sudah pulang. Gedung Aruna Group hanya menyisakan beberapa lampu yang masih menyala. Livia baru saja keluar dari ruang kerjanya ketika mendengar suara ketikan dari lantai bawah. Ia berjalan pelan menuju sumber suara itu. Di sana, di ruang server yang remang, Reno masih duduk di depan laptop. Matanya fokus menatap layar. Ia sedang memperbarui sistem keamanan agar kejadian serangan siber tak terulang lagi. Lampu biru server memantulkan cahaya di wajahnya, menambah kesan serius dan tulus. Livia bersandar di pintu, memperhatikannya beberapa saat. "Kenapa kamu masih di sini?" tanyanya lembut. Reno terkejut, menoleh dengan cepat. "Oh, Bu Livia, saya kira ibu sudah pulang," ujarnya sedikit canggung. "Saya hanya ingin memastikan sistem baru ini stabil. Masih ada beberapa bug kecil." Livia melangkah pelan mendekat. "Tapi sudah malam, Reno. Kamu tidak perlu memaksakan diri. Kamu sudah menyelamatkan perusahaan ini." Reno tersenyum kecil tanpa menatap langsung. "Justru karena itu, Bu. Kalau saya berhenti di tengah jalan, saya tidak lebih baik dari mereka yang hanya datang saat keadaan darurat. Saya masih punya tanggung jawab." Kalimat itu membuat Livia terdiam. Ada kehangatan yang menyusup perlahan di dadanya. Ia menatap wajah Reno yang diterangi cahaya biru dari monitor. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia tersenyum. Senyum tulus, bukan karena formalitas, tapi karena rasa kagum yang tumbuh dari hati Reno. Katanya, pelan, "Iya, Bu, terima kasih." Reno menatapnya, sedikit bingung. "Atas apa, Bu?" "Untuk semuanya," jawab Livia dengan suara hampir berbisik. "Untuk kerja kerasmu, dan untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian." Reno menunduk. "Saya hanya berusaha melakukan yang benar, Bu." Livia berbalik, melangkah pergi dengan langkah pelan. Tapi sebelum keluar ruangan, ia sempat menatap Reno sekali lagi. Tatapan itu berbeda, tidak lagi tajam dan menghina, melainkan lembut dan penuh rasa hormat. Dan malam itu, di tengah gedung yang hening, dengan hujan yang turun di luar, Livia menyadari sesuatu yang menakutkan sekaligus indah. Bahwa rasa kagum bisa lahir dari rasa malu. Dan kadang, cinta tumbuh bukan dari kata-kata manis, tetapi dari seseorang yang diam-diam berjuang tanpa diminta. Senyum kecil di bibirnya. Malam itu adalah senyum pertama yang tulus sejak kematian suaminya. Dan tanpa ia sadari, Reno telah menjadi cahaya kecil yang mulai mencairkan es di hatinya. Sejak sistem baru yang dirancang Reno diaktifkan, performa Aruna Group meningkat tajam. Data aman, kinerja karyawan stabil, dan kepercayaan investor kembali. Bahkan beberapa perusahaan besar mulai melirik teknologi keamanan buatan Reno yang mereka sebut Phoenix System dalam waktu 3 bulan. Keuntungan perusahaan melonjak hingga 40%. Di setiap rapat direksi, nama Reno selalu disebut meski ia sendiri jarang hadir. Ia tetap lebih suka berada di balik layar, bekerja diam-diam, memastikan semua berjalan dengan sempurna. Namun satu hal yang tak bisa ia sembunyikan adalah perhatian khusus dari Livia Aruna. Sejak malam hujan itu, hubungan mereka perlahan berubah. Livia tak lagi melihat Reno sebagai op. Ia mulai memandangnya sebagai seseorang yang berjiwa besar, yang tak membutuhkan kekuasaan untuk dihormati. Di setiap kesempatan, Livia mencari alasan untuk berbicara dengannya. Kadang menanyakan laporan keamanan sistem. Kadang hanya hal kecil seperti, "Reno, kamu sudah makan? Atau menurutmu, warna logo baru ini terlalu mencolok?"
Awalnya Reno merasa canggung, tapi setiap kali melihat Livia tersenyum tulus senyum, yang kini mulai sering muncul hatinya, bergetar dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Suatu siang, Livia memanggilnya ke ruangannya. "Reno, temani saya makan siang di kafe lantai bawah," katanya ringan. Reno tertegun. "Saya, Bu?" "Ya." "Kenapa? Kamu takut makan bareng atasan?" ujarnya sambil tersenyum kecil. Makan siang itu menjadi awal dari banyak percakapan. Mereka bicara bukan tentang pekerjaan, tapi tentang kehidupan. Reno menceritakan masa lalunya, bagaimana ia dulu pernah kuliah, tapi berhenti karena biaya. Bagaimana ayahnya meninggal dalam tekanan ekonomi. Dan bagaimana ia memilih menjadi op untuk tetap dekat dengan dunia kerja teknologi yang ia cintai. Sementara Livia bercerita tentang suaminya, Daniel, dan kehilangan yang membuatnya menjadi pribadi dingin. "Aku dulu takut jatuh cinta lagi," katanya pelan. "Takut kehilangan lagi. Tapi sekarang, entah kenapa, aku mulai melihat dunia sedikit berbeda." Reno menatapnya dengan lembut. "Mungkin karena ibu mulai melihat orang bukan dari statusnya." Livia Tehjiong. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti cermin. Ia tersenyum samar. "Kau benar, Reno. Dulu aku sombong dan bodoh." Sejak hari itu, hubungan mereka semakin dekat. Beberapa staf mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka sering melihat Livia berjalan berdampingan dengan Reno di lorong, atau berdiskusi dengan ekspresi hangat di ruang kerja. Gosip pun mulai beredar cepat seperti api di atas jerami. Katanya, Bu Livia jatuh cinta sama opnya sendiri. Gila, masa CO sekelas dia naksir orang biasa? Tapi op itu kan jenius komputer. Mungkin aja. Cinta lintas kasta. Livia mendengar desis-desis itu lewat asisten pribadinya. Awalnya ia mencoba menertawakannya, tapi di dalam hati ada gelombang lain rasa takut dan gelisah. Ia tahu, dunia bisnis kejam. Reputasinya sebagai pemimpin bisa hancur hanya karena satu gosip. Malam itu, Livia menatap dirinya di depan cermin besar di kamar apartemennya. Wajahnya tetap cantik, namun matanya tampak ragu. "Apakah aku benar-benar jatuh cinta lagi?" bisiknya. Ia teringat cara Reno menatap dengan tulus, cara dia berbicara tanpa menyombongkan diri, dan bagaimana ia menolak gaji tambahan dengan alasan saya belum pantas menerimanya. Semakin ia mencoba menolak perasaannya, semakin kuat rasa itu tumbuh. Keesokan harinya, ia melihat Reno sedang memperbaiki sistem di ruang IT. Ia berdiri di pintu, memperhatikan sosok itu dalam diam. Ada sesuatu pada Reno yang membuatnya tenang, ketulusan yang tak bisa dibeli dengan uang. Sinta, asistennya, yang berdiri di sebelahnya berbisik pelan, "Bu, kalau ibu benar-benar menyukainya, kenapa harus takut? Dunia memang akan selalu bicara." Livia tersenyum samar. Matanya masih terpaku pada Reno, "Karena aku CEO Sin, tapi di depan dia, entah kenapa, aku merasa hanya seorang wanita biasa." Dan saat itu juga, di tengah denting keyboard dan dengung server yang menyala, Livia menyadari sesuatu. Bahwa cinta tidak memilih waktu, tempat, atau status. Kadang ia datang justru ketika hati sedang berusaha menolak. Dan kali ini, hatinya kalah dengan rasa yang tak terduga. Awalnya, hubungan Livia dan Reno hanya diketahui segelintir orang di kantor. Mereka berusaha menjaga jarak di depan umum. Namun gosip, seperti biasa, punya cara sendiri untuk tumbuh liar. Foto-foto mereka saat makan siang di kafe tersebar di media sosial. Salah satu wartawan bisnis bahkan menulis artikel dengan judul "Sensasional. CO janda cantik Aruna Group diduga jalin hubungan dengan op pribadi." Kabar itu meledak dalam semalam. Telepon kantor berdering tak henti. Media berusaha meminta klarifikasi, sementara investor mulai mempertanyakan profesionalisme Livia. Bagaimana bisa seorang pemimpin perusahaan sebesar Aruna Group memiliki hubungan dengan bawahannya? Apalagi op, ujar salah satu anggota dewan direksi dengan nada tajam dalam rapat darurat. Livia duduk di ujung meja rapat, menatap layar besar yang menampilkan berita miring tentang dirinya. Jantungnya terasa berat. Ia ingin berbicara, tapi kata-katanya terhenti. "Cinta tak bisa jalan bareng jabatan," kata salah satu direktur senior. Menatapnya dingin. "Kalau berita ini benar, reputasi perusahaan bisa jatuh. Investor bisa menarik dana mereka kapan saja." Beberapa kepala mengangguk setuju. "Bu Livia, tambah yang lain. Kami menghormati kemampuan ibu, tapi tolong pikirkan posisi ibu. Seorang CEO tidak bisa bertindak seperti remaja yang sedang kasmaran." Livia menunduk. Di dalam hatinya, dua dunia sedang bertarung tanggung jawab dan perasaan. Ia tahu cinta itu tulus, tapi ia juga tahu dunia bisnis tidak mengenal kata tulus.
Dunia hanya mengenal Citra. Sore itu, Reno dipanggil ke ruang Secho. Ia datang dengan langkah tenang, meski wajahnya tampak sedikit tegang. "Ibu ingin bertemu saya?" tanyanya sopan. Livia berdiri di depan jendela, menatap langit Jakarta yang mulai memerah. Suaranya lirih namun berat. "Reno, kamu tahu berita di luar sudah gila. Mereka menulis mekam-mekam tentang aku dan kamu." Reno menatapnya dengan tenang. "Saya tahu, Bu, tapi biarkan mereka menulis. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Livia berbalik, menatap Reno dengan mata yang mulai basah. "Kamu tidak mengerti. Aku bisa kehilangan semuanya. Posisi, kepercayaan, nama baik. Dunia bisnis takkan menerima kisah seperti kita." Reno menghela napas panjang, lalu mendekat perlahan. "Saya tidak peduli dengan dunia, Bu. Yang saya pedulikan adalah Ibu." "Reno, tolong, jangan bicara seperti itu," potong Livia cepat. Suaranya bergetar. "Aku sudah cukup lelah menanggung cibiran. Aku tidak mau kamu ikut hancur hanya karena aku." Reno menatapnya lama, lalu berkata dengan suara yang tenang namun tegas. "Saya tak butuh posisi, Bu. Saya tak butuh jabatan atau pujian. Saya hanya ingin jujur pada perasaan saya." Kalimat itu sederhana, tapi mengguncang Livia lebih dalam dari semua penghinaan yang pernah ia dengar. Ia terpaku. Dadanya bergetar pelan. Kata-kata itu terasa murni tanpa politik, tanpa kepentingan. Hanya kebenaran dari hati yang tulus. Livia memalingkan wajah, mencoba menyembunyikan air matanya. "Kamu bodoh, Reno," katanya lirih. "Mungkin," jawab Reno. "Tapi saya bodoh yang mencintai dengan cara yang benar." Malamnya, berita tentang skandal cinta itu semakin menyebar. Wartawan menunggu di depan gedung, memotret setiap langkah Livia. Beberapa investor mengirim surat ancaman menarik dana. Bahkan Sinta, asistennya, datang dengan wajah cemas. "Bu, kalau Ibu mau, saya bisa bantu rilis klarifikasi. Kita bilang saja semua itu tidak benar." Livia menatapnya pelan. "Tapi itu akan jadi kebohongan, Sin." Sinta menggigit bibir. "Tapi setidaknya bisa menyelamatkan citra perusahaan." Livia menatap foto dirinya dan Reno yang terpampang di layar berita. Livia tersenyum. Reno menatapnya lembut. "Aku tidak akan menyangkal sesuatu yang membuatku bahagia," katanya akhirnya. Sinta tertegun. Ia tahu, keputusan itu berarti perang melawan dunia. Dan malam itu, di tengah badai gosip dan tekanan bisnis, Livia duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia menatap keluar jendela, menatap hujan yang turun deras. Di bawah sana, di pos keamanan depan, ia melihat Reno masih berdiri, memakai jas hujan tipis, mengawasi para wartawan agar tidak mengganggu karyawan lain. Livia menatap sosok itu lama dan untuk pertama kalinya, ia merasa yakin bahwa cinta ini memang layak diperjuangkan. Bukan cinta antara CEO dan Op, tapi cinta antara dua manusia yang berani melawan dunia, hanya untuk tetap jujur pada hati mereka. Pagi itu, suasana kantor Aruna Group tegang seperti biasa. Gosip dan tekanan dari media masih belum reda. Investor mendesak rapat darurat. Dewan direksi menuntut Livia mengundurkan diri. Dan di tengah kekacauan itu, Reno justru menghilang tanpa kabar sejak malam sebelumnya. "Dia pergi?" tanya Livia lirih kepada Sinta, sambil memegang map berisi laporan saham. "Ya, Bu," jawab Sinta hati-hati. Katanya hanya ingin menenangkan diri. "Tapi ada sesuatu yang Ibu perlu lihat." Sinta menyerahkan sebuah amplop coklat dengan segel lama bertuliskan PT Aruna Logistik. Arsip tahun ke-2005 ini ditemukan di lemari arsip lama. "Bu, sepertinya penting." Livia membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen tua yang sudah menguning akta perusahaan, daftar saham awal, dan satu foto lawas. 5 pria berdiri di depan gedung lama Aruna Group. Salah satunya adalah ayah Livia sendiri. Tapi di pojok kanan, ada wajah lain yang membuat Livia menahan napas. Wajah yang sangat mirip dengan Reno. Ia membalik dokumen itu. Di pojok tertulis nama Rendra Pratama, pemegang saham 10%, Divisi Teknologi, Rendra Pratama. Bisik Livia. "Pratama, Reno Pratama." Sinta mengangguk. "Saya kira nama belakangnya hanya kebetulan. Tapi ternyata Rendra Pratama itu ayahnya Reno. Ia salah satu pendiri pertama Aruna Group sebelum bangkrut dan menjual sebagian sahamnya untuk membiayai riset teknologi." Livia membeku. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti. "Jadi, Reno selama ini?" "Iya, Bu," jawab Sinta pelan. "Dia masih punya saham minoritas yang tersisa. Ia tak pernah menjualnya. Secara hukum,
Dia masih salah satu pemilik perusahaan. Seketika tubuh Livia terasa lemas. Ia teringat semua kotek kata kasarnya, tatapan merendahkannya, dan hinaan yang pernah ia lontarkan pada pria itu. Air matanya mulai menggenang. Beberapa jam kemudian, Reno muncul di ruang rapat. Wajahnya lelah, tapi tenang. Semua direktur menoleh dengan tatapan tajam, sebagian marah, sebagian penasaran. Livia berdiri, menatapnya tanpa bisa berkata apa-apa. Reno Pratama, salah satu direktur berbicara. Kami baru tahu bahwa Anda adalah ahli waris dari salah satu pendiri perusahaan ini. Kenapa Anda menyembunyikannya? Reno menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya menatap Livia. Karena saya ingin tahu bagaimana rasanya berdiri di posisi terendah di perusahaan yang dulu dibangun oleh ayah saya. Saya ingin melihat dengan mata sendiri bagaimana sistem memperlakukan orang kecil. Ruangan mendadak sunyi. Bahkan bunyi AC terdengar jelas. Saya tidak ingin dikenal karena warisan, lanjut Reno. Saya ingin dikenal karena kerja keras saya. Livia menatapnya, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Reno, kenapa kamu tidak pernah bilang? Suaranya bergetar. Reno tersenyum kecil. Karena saya tidak ingin ibu melihat saya dengan cara yang berbeda. Saya ingin ibu mengenal saya sebagai diri saya sendiri, bukan pewaris, bukan programmer, tapi hanya manusia biasa. Livia menutup mulutnya dengan tangan, menangis pelan. Semua yang ia banggakan runtuh di depan kebenaran itu. Pria yang dulu ia hina di depan banyak orang, ternyata pewaris sah perusahaan. Seseorang yang bahkan punya darah yang sama dengan para pendiri Aruna Group. Salah satu direktur menunduk dalam-dalam. Tuan Reno, kami berutang budi pada Anda. Tanpa sistem Anda, perusahaan ini sudah hancur. Reno menggeleng. Saya tidak butuh gelar. Saya hanya ingin Aruna Group kembali jadi perusahaan yang menghargai manusia, bukan status. Livia mendekat perlahan, menatapnya dengan mata basah. Reno, aku malu, katanya lirih. Aku yang seharusnya belajar darimu, bukan sebaliknya. Reno menggeleng lembut. Tidak, Bu. Ibu hanya lupa satu hal, bahwa kadang orang yang tampak kecil justru punya hati yang paling besar. Livia menangis dalam diam. Ia menatap Reno dengan campuran rasa kagum, bersalah, dan cinta yang tak bisa disembunyikan lagi. Sekarang aku tahu, katanya pelan. Siapa kamu sebenarnya? Reno menunduk sopan. Saya tetap Reno, Bu. Op yang dulu ibu hina, tapi juga pria yang tetap menghormati ibu tanpa dendam. Tangis Livia pecah. Ia menutup wajahnya dengan tangan, sementara Reno berdiri di depannya dengan tenang. Dan di tengah ruang rapat itu, ruang yang dulu dipenuhi kesombongan dan gengsi semua orang, menyaksikan satu hal yang langka, kebenaran yang akhirnya mematahkan keangkuhan. Hari itu, bukan hanya Livia yang menangis, tapi seluruh hati yang pernah memandang rendah mulai belajar satu hal, bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari jabatan, tapi dari kerendahan hati. Beberapa bulan berlalu sejak kebenaran itu terungkap. Aruna Group kini kembali stabil, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Di berbagai media, kisah tentang Op yang menyelamatkan perusahaan dan hati CEO Nia menjadi berita inspiratif yang viral di seluruh negeri. Namun bagi Livia Aruna dan Reno Pratama, semua sorotan itu tak lagi penting. Yang mereka pikirkan hanyalah satu hal, bagaimana membangun kehidupan baru, bukan sebagai CEO dan Op, tapi sebagai dua manusia yang saling mencintai. Hari itu, taman kecil di belakang gedung Aruna Group dihias sederhana. Bunga melati dan mawar putih menghiasi lengkungan bambu. Di bawahnya berdiri meja kecil tempat cincin pernikahan diletakkan. Tidak ada gemerlap lampu atau pesta mewah. Hanya udara sore yang sejuk dan senyum tulus dari orang-orang yang pernah menyaksikan perjalanan mereka dari awal. Karyawan satu persatu datang dengan pakaian terbaik mereka. Ada yang membawa bunga, ada yang membawa tisu, karena tahu mereka takkan bisa menahan haru. Bahkan para direktur yang dulu menentang hubungan mereka, kini hadir dengan senyum damai. Kalau cinta sekuat ini bisa mengubah perusahaan, ujar salah satu, mungkin memang sudah seharusnya mereka bersatu. Livia tampil anggun dalam gaun putih sederhana yang tanpa perhiasan berlebihan. Rambutnya disanggul rapi dengan sedikit bunga kecil terselip di sisi kiri. Sementara Reno mengenakan jas abu-abu muda, bersih, namun tetap sederhana seperti dirinya yang tak pernah berubah. Ketika musik lembut mulai dimainkan, semua mata tertuju pada mereka berdua. Livia berjalan pelan ke arah altar taman, diiringi angin sore yang menggoyangkan kelopak bunga di sekeliling. Reno menatapnya, dan dalam tatapan itu tergambar seluruh perjalanan panjang yang telah mereka lewati. Penghinaan, perjuangan,
kebangkrutan, hingga cinta yang akhirnya mempersatukan. Upacara berlangsung khidmat. Tak ada pendeta mewah atau tamu penting dari luar negeri. Hanya teman, rekan kerja, dan orang-orang yang menyaksikan bagaimana cinta itu tumbuh diam-diam di tengah hiruk-pikuk dunia korporat. Ketika tiba giliran Livia berbicara, semua orang menahan napas. Ia menggenggam mikrofon dengan tangan bergetar, lalu menatap Reno di hadapannya. Dulu, suaranya sempat bergetar. Aku menghina dia karena tak melihat lebih dalam. Aku menilai dari seragamnya, dari statusnya, dari apa yang tampak di mata. Tapi ternyata Tuhan memberiku pelajaran paling berharga, bahwa cinta sejati tak perlu jas mahal atau gelar tinggi, cukup hati yang tulus dan keberanian untuk memaafkan. Suara Isa kecil terdengar dari barisan karyawan perempuan di belakang. Sinta, sang asisten, bahkan tak bisa menahan air matanya. Reno tersenyum, lalu meraih tangan Livia dan menggenggamnya erat. Dan saya, katanya perlahan, tidak pernah menyesal jadi op. Karena kalau bukan karena pekerjaan itu, saya takkan pernah bertemu dengan wanita yang kini jadi alasan saya hidup. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa orang menitikan air mata, bukan karena sedih, tapi karena haru yang terlalu dalam. Setelah cincin disematkan, Livia menatap Reno sambil berbisik, aku tak pernah membayangkan bisa jatuh cinta lagi. Apalagi dengan seseorang yang dulu aku hina. Reno tersenyum lembut. Mungkin karena cinta sejati tidak butuh alasan, Bu. Ia hanya butuh kesempatan untuk membuktikan dirinya. Livia tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Jangan panggil aku Bu lagi. Reno tertawa pelan. Baik, Livia. Semua orang tertawa bahagia. Suasana menjadi hangat dan penuh cinta. Langit sore memerah. Angin meniupkan aroma bunga melati di udara. Seolah alam pun ikut merestui penyatuan dua hati itu. Di akhir acara, ketika mereka berjalan keluar dari taman, sambil bergandengan tangan, para karyawan melemparkan kelopak bunga ke arah mereka sambil bersorak. Selamat, Bu Livia. Maksudnya, Ibu Reno? Semua tertawa. Livia menunduk malu. Sementara Reno menatapnya dengan senyum lembut penuh kasih. Di tengah riuh tepuk tangan, Livia berbisik di telinganya. Terima kasih sudah mengajarkanku apa itu rendah hati, Reno. Reno menjawab pelan. Dan terima kasih sudah membuatku percaya bahwa cinta sejati bisa tumbuh bahkan di lantai yang dulu kubersihkan setiap pagi. Mereka saling menatap tanpa kata, hanya dengan senyum yang berkata segalanya. Dan hari itu, di taman kecil yang dulu hanya tempat karyawan makan siang, lahirlah kisah cinta yang akan dikenang selamanya. Kisah seorang CEO yang menemukan cintanya pada op yang dulu ia hina, dan membuktikan bahwa cinta yang tulus memang bisa menggetarkan dunia. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, suasana di Aruna Group berubah total. Gedung yang dulu dipenuhi hiruk-pikuk dan tekanan, kini terasa lebih hangat. Para karyawan bekerja dengan semangat baru, bukan karena takut, tapi karena terinspirasi oleh kisah nyata dua orang yang membuktikan bahwa kerendahan hati bisa mengalahkan kesombongan. Reno kini menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi dan Inovasi, memimpin tim IT dengan gaya kepemimpinan yang berbeda dari siapapun sebelumnya. Ia tak pernah duduk jauh di ruangan ber-AC khusus, melainkan lebih sering turun langsung membantu tim di ruang kerja. Kadang ia masih memakai baju sederhana, bahkan sesekali ikut mengepel lantai jika melihat air tumpah di lorong. Ketika ada yang menegurnya, ia hanya tersenyum. Dulu saya di sini setiap hari. Saya tahu rasanya menjadi mereka. Sementara itu, Livia Aruna tetap menjadi CEO. Namun bukan lagi sosok yang keras dan menakutkan. Kini ia dikenal sebagai pemimpin yang bijak, penyayang, dan rendah hati. Ia sering turun langsung meninjau karyawan level bawah, mendengarkan keluhan mereka tanpa jarak. Banyak yang tak percaya, wanita yang dulu dikenal dingin seperti es, kini bisa tertawa hangat bersama staf kebersihan. Setiap pagi, Reno dan Livia datang bersama ke kantor. Kadang mereka berjalan berdua di lorong panjang yang menghubungkan lobi utama dengan ruang seco, lorong yang dulu menjadi saksi penghinaan pertama antara mereka. Suatu pagi, Reno berhenti di tengah lorong itu. Ia menatap lantai marmer yang berkilau, lalu tersenyum kecil. Masih ingat saat ibu marah di sini? Katanya sambil menunjuk ke satu titik. Livia berhenti, menatap tempat itu, dan tertawa malu. Bagaimana aku bisa lupa? Aku sampai menyiram kopi ke sepatumu waktu itu. Reno berpura-pura meringis. Kalau aku tahu tumpahan kopi itu adalah awal dari cintaku, mungkin aku sudah biarkan ibu menyiram lebih banyak. Livia menepuk lengannya pelan. Dazah, nakau. Mereka tertawa bersama. Lorong yang dulu dingin dan penuh gengsi itu, kini dipenuhi suara tawa,
kehangatan, dan cinta yang tumbuh dari luka lama setiap kali melewati karyawan. Mereka selalu disapa dengan senyum tulus. "Selamat pagi, Pak Reno." "Selamat pagi, Bu Livia." Dan Reno selalu menjawab, "Selamat pagi. Jangan lupa, hari ini kerja pakai hati, bukan cuma target." Di ruang kerjanya, Reno menaruh pel tua yang dulu selalu ia bawa, kini menjadi simbol perjalanan hidupnya. Di atas pel itu, tertulis ukiran kecil dari Livia, "Dari lantai ini, cinta kita tumbuh." Kadang ketika rapat selesai, Reno menatap alat itu dan tersenyum. Ia tahu, tidak semua orang akan mengerti perjuangannya. Tapi bagi dirinya, itulah pengingat bahwa tak ada pekerjaan yang hina selama dilakukan dengan hati. Suatu sore, Livia masuk ke ruangannya membawa 2 cangkir kopi. Ia meletakkannya di meja Reno. "Sekarang kopi ini bukan untuk disiram, tapi untuk kita nikmati." Reno menatapnya penuh arti, dan rasanya lebih manis dari kopi manapun. Mereka duduk berdua di tepi jendela besar, memandangi langit Jakarta yang berwarna jingga keemasan. "Lucu ya?" kata Livia pelan. "Dulu aku berpikir cinta hanya untuk orang selevel, tapi ternyata Tuhan menertawakan pikiranku." Reno menggenggam tangannya. "Tuhan memang suka memberi pelajaran lewat kejutan, dan aku bersyukur kejutan itu bernama kamu." Livia menatapnya lembut. "Kau bukan lagi Op, Reno. Kau pelindungku, tembokku saat dunia menyerangku, dan alasan aku tersenyum setiap hari." Reno tersenyum. "Tapi aku tetap ingin dikenal sebagai Op. Op yang membersihkan lantai dan juga membersihkan hatimu dari kesombongan." Livia tertawa kecil, lalu bersandar di pundaknya. Senja menurunkan cahaya oranye ke ruangan mereka. Di luar jendela, gedung-gedung tinggi berdiri megah. Tapi di dalam ruangan itu, hanya ada 2 manusia yang saling melengkapi. 2 hati yang dulunya berjarak, kini menyatu tanpa sekat. Dan sekarang, di tempat yang sama, bisik Livia. "Aku jatuh cinta lagi." Reno menatapnya dalam, senyumnya lembut. "Dan aku bersumpah, takkan kubiarkan satu tetes air mata lagi jatuh dari matamu, kecuali karena bahagia." Op yang dulu dihina kini bukan hanya jadi suami yang didamba, tapi juga pelindung jiwa dan penjaga hati bagi wanita yang dulu menindasnya. Dan kisah mereka menjadi legenda kecil di Aruna Group, bukan karena status, bukan karena kekayaan, tapi karena cinta sejati yang lahir dari tempat paling sederhana. Sebuah lantai yang dulu basah oleh kopi dan air mata, kini menjadi fondasi cinta yang tak akan pernah luntur oleh waktu.